Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 akan mempresentasikan suatu materi mengenai matriks spesimen tubuh, khususnya rambut dan kuku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok B7. Yang pertama ada Adenisa, yang kedua Rahadika, kemudian Cindy, Meta Friska, Barbella Baroya, Lutfiana, dan Felisa. Adapun topik bahasan yang akan kami jelaskan, diantaranya ada pendahuluan, kemudian komposisi dan sifat dari spesimen, cara ekstraksi dan penyimpanan, kesulitan penanganan spesimen, analisis dan instrumen yang biasa digunakan. Dan yang terakhir, analisis untuk spesimen dalam ranah klinis metode standar, beserta cara kerja dan pembahasannya. Untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Lutfiana. Yang pertama rambut. Rambut adalah matriks yang lebih disukai daripada darah dan urin untuk mendokumentasikan paparan bahaya karena rambut dapat menyimpan zat untuk jangka waktu yang lama. Logam berat seperti titanium, arsen, timbal, dan merkuri termasuk di antara zat pertama yang terdeteksi di rambut. Pada tahun 1979, Baumgartner mampu menentukan kandungan opiat di rambut pengguna heroin dengan radioimunosai. Pada tahun 1980, setelah pencernaan matriks dengan natrium hidroksida, Cook dan kawan-kawan mampu mengukur opiat di rambut menggunakan kromatografi lapis tipis dengan deteksi fluoresensi. Kedua studi menemukan bahwa konsentrasi opiat berbeda di sepanjang batang rambut dan berhubungan dengan waktu asupan obat. Laporan awal ini menunjukkan keuntungan potensial dari analisis rambut dan diikuti oleh penelitian ilmiah selama 3 dekade. Yang kedua, kuku. Kuku adalah matriks keratin yang mampu menyimpan zat untuk jangka waktu yang lama. Sejak 1905, kuku telah digunakan untuk mendeteksi keracunan arsen dan paparan logam seperti kadmium, tembaga, timbal, seng, besi, dan magnesium. Selama bertahun-tahun, analisis kuku telah berkembang ke arah deteksi penyalahgunaan obat-obatan dan metabolit. Next. Selanjutnya, komposisi dan sifat spesimen. Yang pertama rambut. Rambut terdiri dari protein 65-95%, keratin protein yang mengandung sejumlah besar belerang. Konstituen lainnya seperti air 15-35%, lipid 1-9%, dan mineral 1%. Kekurangan kandungan kimia tersebut akan menyebabkan kerontokan. Penggabungan senyawa kimia ke dalam rambut terjadi melalui 3 rute. Yang pertama, senyawa yang dapat bergabung ke dalam rambut berdifusi dari aliran darah. Jaringan kapiler padat yang memberi makan papila dermal dari folikel rambut dengan berdifusi melintasi membran sel. Yang kedua, keringat. Keringat lebih asam dari darah. Senyawa alkali menumpuk keringat dan lebih terkonsentrasi di keringat dari dalam darah. Yang ketiga, ada kontaminasi eksternal. Penggabungan senyawa dalam rambut dapat terjadi melalui kontaminasi eksternal dari serat rambut dewasa, misalnya uap. Hal ini relevan ketika obat-obatan yang dihisap atau dihirup seperti ganja, kokain, nikotin, dan heroin dipertimbangkan. Next. Selanjutnya ada kuku. Kandungan kimia utama kuku manusia adalah keratin. Konstituen kuku lainnya adalah air sebanyak 18%, lipid kurang dari 5%, dan mineral. Seperti rambut, kuku dapat menyerap dan kehilangan air dengan mudah. Ketika kuku menyerap air, kuku menjadi lebih bervolume tebal dan dapat merubah panjang dan lebarnya. Perubahan ketangguhan lebarnya yang disebabkan oleh penyerapan air dan kehilangan sama dengan rambut menjadi lebih lembut dengan penyerapan air dan rapuh dengan kehilangan air. Kuku yang dipegang mudah patah adalah hasil dari gaya hidup kita sehari-hari seperti mandi dan mencuci setiap hari.
Lalu selanjutnya, cara ekstraksi dan cara penyimpanan. Cara ekstraksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada ekstraksi cair-cair, dan yang kedua ada ekstraksi padat cair. Pada ekstraksi cair-cair sendiri memiliki prinsip dasar dari pemisahan ekstraksi berdasarkan koefisien partisi dari analit pada kedua pelarut atau berdasarkan kelarutan analit pada kedua pelarut tersebut. Lalu untuk yang padat cair, senyawa yang terlarut dalam campuran cairan dapat dipisahkan dari senyawa lain yang dalam campuran yang sesuai dengan sifat fisik dan kimianya. Ekstraksi ini biasanya digunakan untuk memekatkan dan memurnikan suatu sampel. Pada sampel kali ini, cara ekstraksi yang dilakukan yaitu pada sampel kuku dan juga rambut, yaitu dengan penggunaan ekstraksi padat cair, di mana ekstraksi padat cair merupakan suatu metode pemisahan atau beberapa komponen solut dari campurannya dalam padatan yang tidak dapat larut atau bersifat inert dengan menggunakan pelarut solvent berupa cairan. Pada kali ini, cairan yang digunakan yaitu MeOH dengan aseton 2 milimolar amonium formiat dalam air ultramurni. Lalu setelahnya diinkubasi selama 18 jam sebelum akhirnya disentrifugasi dan diidentifikasi dengan menggunakan LC-MS. Selanjutnya, cara penyimpanan pada rambut sendiri, yaitu sampel dapat dimasukkan pada kantong plastik yang berupa exhibit bags seperti pada gambar di samping, dan setelahnya dapat ditutup lalu ditulis pada bagian depan plastik seperti nama, tanggal, waktu sampel, nama pengambil, lalu setelahnya dapat diberikan amplop tertutup rapat sebelum diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Penyimpanan pada rambut sendiri itu dapat dilakukan dengan suhu ruang dan tertutup rapat. Untuk penyimpanan kuku sendiri tidak berbeda jauh dengan rambut, yaitu sampel kuku setelah pengambilan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik exhibit bag yang terpisah antara kuku tangan kanan, kiri, kaki kanan, dan kiri, lalu dapat ditutup rapat atau dapat disegel. Lalu tidak lupa untuk diberikan identitas pada luar bungkus seperti nama, tanggal, waktu, dan tanda tangan, lalu dimasukkan amplop tertutup sebelum diberikan. Penyimpanan pada kuku sendiri itu dilakukan pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu kesulitan penanganan spesimen. Next. Untuk kesulitan spesimen kuku dan rambut itu yang pertama adalah prosedur preparasi sampel yang rumit, di mana kuku dan rambut ini harus diperhatikan tentang kebersihan dan juga kontaminasinya. Selain itu, kuku dan rambut juga merupakan sampel atau spesimen yang kecil dan juga halus, jadi perlu diperhatikan untuk preparasinya. Selanjutnya yaitu analit yang digunakan jumlahnya terbatas, di mana jika menggunakan analit yang jumlahnya banyak, diperlukan instrumen yang mahal. Next. Analisis dan instrumen yang biasa digunakan. Karena kompleksitas dari matriks keratin pada rambut dan kuku, lalu rendahnya konsentrasi senyawa yang tergabung di dalamnya, diperlukan strategi preparasi sampel yang ekstensif serta teknik bioanalitik yang spesifik serta sensitif. Prosedur preparasi sampel yang khas dari matriks keratin terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama ada dekontaminasi, homogenisasi, ekstraksi, dan pembersihan. Untuk dekontaminasi ini ada dua tujuan utama, yaitu untuk menghilangkan residu produk perawatan sehari-hari, keringat, sebum atau bahan permukaan yang dapat mengganggu analisis. Yang kedua, untuk menghilangkan potensi kontaminan eksternal dari lingkungan. Dekontaminasi ini biasanya melibatkan penggunaan pelarut pencuci, misalnya air, aseton, dan metanol selama beberapa menit pada suhu kamar. Yang kedua ada homogenisasi, yaitu sampel harus dipotong terlebih dahulu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil atau dihaluskan menjadi bubuk untuk memastikan sampel yang representatif untuk dilakukan analisis. Yang ketiga ada ekstraksi, yaitu senyawa yang terdapat dalam matriks rambut dapat dilarutkan dengan menggunakan berbagai metode ekstraksi yang efisiensi dan selektivitasnya harus sesuai dengan karakteristik obat target. Yang keempat ada pembersihan, biasanya melalui ekstraksi cair-cair atau ekstraksi fase padat
untuk menghilangkan gangguan dan memusatkan senyawa yang diinginkan. Sebagian besar metode analisis untuk analisis rambut dan kuku didasarkan pada pemisahan kromatografi, yaitu kromatografi gas atau kromatografi cair yang digabungkan dengan suatu deteksi spektrometri massa untuk mencapai spesifitas dan sensitivitas yang memadai. Baik LC-MS dan GC-MS adalah metode untuk memisahkan bahan kimia dalam campuran atau sampel. Keduanya memisahkan bahan kimia dengan metode kromatografi yang kemudian diperiksa lebih lanjut untuk mengidentifikasi dengan spektrometer massa. Kedua metode ini membutuhkan fase gerak dan fase diam. Perbedaannya adalah pada kromatografi cair, fase geraknya adalah suatu larutan, sedangkan pada kromatografi gas menggunakan gas inert seperti helium, hidrogen, dan nitrogen dalam kapasitas yang sama. Yang selanjutnya yaitu instrumen yang biasa digunakan. Sebagian besar metode analisis untuk analisis rambut dan kuku didasarkan pada pemisahan kromatografi, yaitu kromatografi gas GC atau kromatografi cair LC yang digabungkan dengan deteksi spektrometri massa MS. Jadi instrumen yang biasa digunakan untuk menganalisis spesimen rambut dan kuku yaitu GC-MS dan LC-MS-MS. Next. GC-MS. Gas kromatografi mass spektrometri GC-MS adalah gabungan antara alat kromatografi gas dan spektrometri massa. Prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan menguap dari senyawa, juga berdasarkan interaksi dengan fase diam atau senyawa-senyawa yang sudah terpisah pada kolom GC akan memasuki MS. Senyawa yang masuk ke MS akan mengalami ionisasi dan fragmentasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa. Kemudian komponen utama dari GC-MS yaitu ada gas pembawa untuk membawa uap sampel menuju kolom supaya dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu injektor, digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam kromatografi gas. Yang ketiga yaitu kolom, tempat di dalam kromatografi yang merupakan proses pemisahan karena adanya fase diam. Yang keempat, ruang pemanas buka, roaster atau oven sebagai pengatur temperatur dalam kromatografi gas. Yang kelima yaitu detektor, berada di ujung kolom, berfungsi sebagai tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Yang kedua yaitu LC-MS-MS. Kromatografi cair spektrometri massa atau LC-MS adalah teknik kimia analisis yang merupakan penggabungan kromatografi cair dan spektrometri massa. Prinsip kerja LC-MS adalah pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran yang selanjutnya ion bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrometer massa. Komponen dasar sistem LC-MS-MS adalah sistem pompa UHPLC, kolom pemisahan, interface ionisasi, MS sistem vakum, lensa fokus, analyzer, detektor ion, dan sistem data kontrol. Yang keenam, analisis spesimen dalam ranah klinis dengan metode standar. Cara kerja. Urutan cara kerja yang pertama, pengambilan sampel rambut dan kuku. Yang kedua, preparasi sampel. Yang ketiga, analisis dengan LC-MS per MS. Yang keempat, kuantifikasi dan validasi metode. Pengambilan sampel pada rambut. Yang pertama, ambil sampel rambut 100-200 rambut ikat dengan benang katun di ujung akar. Yang kedua, potong sampel sedekat mungkin ke kulit kepala 2 mm. Yang ketiga, pegang sampel, selaraskan ujung akar yang dipotong dari sampel dan tempatkan di atas potong aluminium foil dengan ujung akar yang dipotong sekitar 15 mm di luar ujung foil. Yang keempat, tandai ujung akar foil dan lipat foil di sekitar rambut dan lipat erat agar tetap pada tempatnya. Yang kelima, lipat foil setengah memanjang. Yang keenam, ditempatkan sampel dalam amplop tamper-proof, tutup rapat. Yang ketujuh, lengkapi dan tanda tangani formulir
permintaan. Pastikan donor juga memberikan tanda tangan. Jika diperlukan, buat catatan di lembar terpisah dan lampirkan dengan sampel. Next. Yang kedua, pengambilan sampel pada kuku. Yang pertama, sampel dapat diambil 2 minggu setelah konsumsi obat. Yang kedua, dipotong bagian atas kuku menggunakan gunting kuku yang steril dari semua jari, baik jari tangan dan jari kaki. Yang ketiga, hasil potongan kuku disimpan secara terpisah ke dalam kantong plastik yang dapat menutup sendiri. Harus ada 4 kantong plastik untuk memisahkan hasil potongan kuku, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri, dan segel kantong plastik. Yang keempat, ditulis keterangan pada bagian depan kantong identitas si punya sampel kuku dan waktu pengambilan sampel serta tanda-tangani. Yang kelima, kantong tersebut dimasukkan ke dalam amplop lalu ditutup dan segel dan diberikan kepada petugas yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. Sampel kuku dan rambut dicuci terlebih dahulu dengan air, lalu dicuci kembali menggunakan aseton selama 1 menit. Selanjutnya, sampel dikeringkan di udara. Setelah sampel kering, sampel dihaluskan selama 5 menit pada 30 Hz menggunakan ball mill. Selanjutnya, setelah sampel dihaluskan, sampel ditimbang sebanyak 20 mg lalu dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf 2 ml. Untuk Eppendorf, yaitu berisi 100 liter larutan standar internal dan 500 liter larutan ekstraksi. Selanjutnya, ke dalam tabung Eppendorf ditambahkan MeOH sebanyak 2 mmol, kemudian amonium formiat dalam air ultra murni dengan konsentrasi 25/25/25 pada pH 5,3. Selanjutnya, sampel diinkubasi selama 18 jam pada 500 rpm. Setelah itu, sampel disentrifugasi selama 10 menit pada 13.500 rpm. Selanjutnya disaring menggunakan botol Eglin Mini Uniperf lalu diinjeksi menggunakan instrumen LC-MS. Selanjutnya untuk analisis LC-MS, yaitu fase geraknya merupakan 5 mmol amonium formiat dan 0,01% asam format dalam air ultramurni serta asam format dalam aseton dengan gradien 0 sampai 1 menit selama 1%, lalu 1-5 menit meningkat menjadi 15%, untuk 5-9 menit menjadi 25%, selanjutnya 9-10 menit menjadi 50%, untuk 10,5-14 menit menjadi 100%. Tetapi pada saat 14,5-21 menit turun menjadi 1% dengan laju aliran 0,3 per menit dan volume injeksi 1 liter. Selanjutnya semua senyawa dialusi dan diekuilibrasi kolom dengan total waktu 21 menit. Selanjutnya, sistem MS terdiri dari spektrometer massa triple quadruple Eglin 6410 dilengkapi antarmuka elektrospray mode ionisasi positif. Nitrogen digunakan sebagai gas pengering pada suhu 350 derajat Celcius dan aliran 10 ml per menit. Sampel dianalisis kuantitatif dalam reaksi ganda, dinamis, MRM, dan 3 transisi paling melimpah, yaitu dalam 1 pengukur dan 2 kali dan 2 kualifikasi, kemudian dicatat pada setiap senyawa. Selanjutnya untuk kuantifikasi dan validasi metode dilakukan evaluasi stabilitas senyawa selama ekstraksi. Eppendorf dalam rangkap 3 dibubuhi pada tingkat QC pertengahan dan ditambahkan larutan ekstraksi. Yang ketiga, aliquot selama ekstraksi pada 0 jam, 4 jam, 9 jam, dan 18 jam. Selanjutnya, ditambahkan standar internal dan dievaluasi stabilitas dengan membandingkan konsentrasi pada varian waktu, lalu dibandingkan dengan konsentrasi awal pada titik 0. Poin pembahasan. Yang pertama, prinsip percobaan. Yang kedua, pembahasan cara kerja. Yang ketiga, interpretasi hasil dan validasi data. Prinsip percobaan. Pada metode ini, sampel rambut dan kuku dianalisis menggunakan instrumen LC-MS berupa gabungan teknik analisis kromatografi cair dengan kemampuan analisis deteksi spektrofotometer massa. Prinsip kerja LC-MS adalah pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran yang selanjutnya ion bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrofotometer massa. Metode
LCMS-MS menggunakan detektor spektrometer massa berdasarkan pengukuran bobot molekul senyawa permuatan atau M/Z dan diperoleh hasil analisis berupa pola fragmentasi yang spesifik. LCMS-MS dilengkapi dengan Dewater TQD yang merupakan detektor spektrofotometer massa ganda dan kolom C18. Pada kromatografi cair, sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Terjadi pemisahan senyawa berdasarkan kepolaran yang berbeda yang mempengaruhi kekuatan interaksi antara senyawa terhadap fase diam. Senyawa-senyawa yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar terlebih dahulu, dan yang tidak interaksinya kuat dengan fase diam akan keluar lebih lama. Kolom tersebut sebagai fase diamnya dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Pada jurnal ini, fase geraknya adalah 5 milimolar amonium format dan asam format 0,01% dalam air ultramurni, serta asam format dalam aseton 0,01%. Spektrofotometer massa bekerja dengan mengionkan molekul yang kemudian akan memilah dan mengidentifikasi ion menurut massa, sesuai dengan fragmentasi M/Z. Dua komponen utama yaitu sumber ion atau ion source dan analisis massa. Sumber ion akan menghasilkan ion dan analisis massa yang akan menseleksi ion tersebut. Berikut parameter drugs. Gabungan keduanya atau LCMS-MS akan menghasilkan data spektral massa yang dapat memberikan informasi berharga tentang berat molekul, struktur, identitas, kuantitas, dan kemurnian dari sampel. Data tersebut berupa ion fragmentasi serta waktu retensi dari pengujian keduanya. Seperti kita lihat pada gambar, beberapa parameter obat yang dapat diidentifikasikan melalui LCMS-MS dengan diketahui data waktu retensi yang berasal dari kromatografi cair dan ion M/Z dari spektrofotometri massa. Contoh obat seperti kodein dengan waktu retensi 10,30 menit dengan ion pendahulu 300,2 sampai 306,2 massa permuatan, serta tegangan fragmennya 144 dan produk ionnya 115,1 sampai 152,1 massa permuatan. Berikut gambaran umum hasil dari kromatogram penyalahgunaan senyawa obat. Pembahasan cara kerja. Sampel rambut yang akan dianalisis diambil sebanyak 100-200 helai yang diambil sedekat mungkin dengan kulit kepala. Hal ini dikarenakan asupan obat disimpan di folikel rambut. Sampel rambut harus dibungkus dengan kotak baru dari kotak yang disediakan. Hal ini untuk menjaga integritas dan untuk menghindari kontaminasi. Di bagian depan bawah, sampel ditulis nama, tanggal, dan waktu pengambilan sampel, dan juga nama orang yang mengambilnya, serta ditandatangani. Sampel kuku dapat diambil dari 2 minggu setelah konsumsi obat. Obat memasuki kuku melalui akar kuku dan dasar kuku, sehingga waktu terbaik akan diperoleh dari sampel kuku yang diambil sedekat mungkin dengan waktu konsumsi obat. Namun, harus memperhatikan apakah obat sudah sampai di akar kuku, sehingga waktu terbaik adalah 2 minggu setelah konsumsi obat. Kuku dari masing-masing tangan atau kaki dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dapat menutup sendiri. Harus ada 4 kantong terpisah yang sesuai dengan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, dan segel kantong. Tulis di bagian depan plastik nama, tanggal, dan waktu pengambilan sampel, atau gunakan label pasien dan nama orang yang mengambil sampel serta ditandatangani. Next. Sampel kuku dan rambut dicuci terlebih dahulu dengan air, lalu dicuci kembali dengan aseton masing-masing 1 menit. Hal ini bertujuan agar sampel bersih dan kontaminasi. Kemudian, sampel dikeringkan di udara. Selanjutnya, dihaluskan selama 5 menit pada 30 Hz menggunakan ball mill. Penghalusan dilakukan agar sampel kuku atau rambut bisa dianalisis menggunakan instrumen LC-MS dan diekstraksi dengan menggunakan ekstraksi pada cair. Sebelum dianalisis menggunakan LC-MS per MS, dibuat terlebih dahulu larutan standar 100 liter larutan standar internal dan 500 liter larutan ekstraksi.
MEOH banding ACN banding 2 ml amonium formiat dalam air ultramurni 25 banding 50 V per V dengan pH 5,3. Ditambahkan dengan campuran dan diinkubasi selama 18 jam pada 500 rpm dalam Eppendorf Mixmaid. Setelah disentrifugasi selama 10 menit pada 13.500 rpm Supernatan, disaring menggunakan per ms untuk injeksi. Prinsip kerja LC-MS per ms adalah pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran yang selanjutnya ion bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrofotometer massa. Hasil berupa ion fragmentasi serta waktu retensi dari pengujian keduanya. Next. Selanjutnya, terkait validasi data dan interpretasi hasil. Yang pertama, validasi pada data tersebut meliputi ada selektivitas, LLOQ, linearitas, akurasi, presisi, dan carryover. Pada selektivitas sendiri, itu dapat melihat area puncak dan kurang dari 20% dari LLOQ. LLOQ sendiri itu harus berada dalam kurang lebih 20%, dan linearitas dan akurasi atau bias itu kurang dari 15%. Untuk presisi sendiri itu dilihat dari persen RSD yang tidak boleh lebih dari 15%. Dan pada carryover sendiri tidak boleh lebih dari 20% dari LLOQ. Selanjutnya, untuk validasi data yang selanjutnya itu ada matriks efek, recovery, dan proses efisiensi. Pada matriks efek sendiri itu memiliki rekomendasi dari European Medicine Agency MA, dan untuk recovery sendiri itu berpedoman pada EMA atau European Medicine Agency MA. Dan pada hal ini untuk proses efisiensi itu dapat dilihat dari hasil gabungan antara matriks efek dan juga recovery. Selanjutnya, untuk hasil data linearity, LLOQ, dan akurasi presisi, yaitu terdapat pada rambut dan juga pada kuku. Untuk pada rambut dan kuku juga sendiri itu memiliki pada rambut adalah 25 pikrogram per miligram, kecuali untuk MDMA yaitu sebesar 50 pikrogram per miligram, dan 50 pikrogram per miligram pada kuku. Pada semua senyawa, kurva kalibrasi itu meliputi 7 titik, yaitu secara linear dalam rentang yang telah diselidiki pada rambut sebesar 25-20.000 pikrogram per miligram, dan juga pada kuku sebesar 50-20.000 pikrogram per miligram. Diketahui akurasi pada setiap data atau akurasi with run dan between run, yaitu dia tuh sebesar di bawah 20% untuk semua senyawa. Lalu untuk presisi with run dan between run juga itu berada di bawah 20%. Sehingga dapat dikatakan pada LLOQ dari metode yang dikembangkan itu berada dari rekomendasikan dari SOHT dan SAMHSA. Selanjutnya, untuk data matriks efek, recovery, dan proses efisiensi, dapat diketahui pada data berupa sampel kuku, efek mati sendiri itu memiliki atau berkisar antara min 11% dan plus 8%, yaitu pada tingkat quality control yang rendah, dengan RSD atau persen RSD yaitu sebesar tidak lebih dari 8%. Lalu selanjutnya, untuk pada tingkat QCR yang tinggi, pada kuku efek matriks itu antara min 17% dan plus 16% dengan RSD lebih rendah dari 8%. Lalu untuk recovery sendiri dengan QC yang rendah itu berkisar 94% dan 115%. Dan juga pada QC yang tinggi yaitu sebesar 90% dan 109%. Dan untuk pada tingkat QC yang tinggi juga memiliki efisiensi proses atau proses efisiensi berkisar antara 88% dan juga 120%. Sedangkan pada sampel rambut memiliki efek matriks yang absolut berkisar antara 5% dan 12%
pada tingkat quality control yang tinggi dan juga pada RSD rendah dari 9%. Lalu pada recovery sendiri, pada rambut itu berkisar 92% dan 99% dengan tingkat KICE yang cukup tinggi. Dan untuk pasien RSD sendiri yaitu di bawah 6%. Sedangkan untuk proses efisiensi pada tingkat KICE yang tinggi itu 99% dan 105%, dan KICE rendah antara 93% dan juga 110%. Dari data tersebut dapat dikatakan untuk sampel rambut dan juga kuku, nilai RSD itu di bawah 10% dan tidak ada rekomendasi dari EMA sendiri untuk presentasi yang dihasilkan. Tetapi dapat disimpulkan bahwa suatu metode yang telah dilakukan itu memiliki efisiensi yang cukup baik. Selanjutnya, dari beberapa data yang telah dikembangkan, ada gambaran konsentrasi pada rambut dan juga kuku pada kasus beberapa pasien yang telah diidentifikasikan dari penyalahgunaan obat yang telah diperiksa. Yaitu salah satunya dapat dilihat pada sampel rambut sendiri untuk identifikasi menggunakan subjek yang pertama, yaitu diketahui dia mengandung atau dia terkait konsumsi heroin, kokain, dan amfetamin. Dan untuk pada sampel kuku sendiri, beberapa pasien, salah satunya untuk subjek 15, itu teridentifikasi dia mengandung kokain dan juga amfetamin yang telah dikonsumsi. Berikut adalah hasil kromatogram dari salah satu subjek, yaitu subjek ke-11, di mana teridentifikasi dari retensi atau hasil kromatogram dari EME, dan juga amfetamin, ada MDMA, ada BE, dan juga ada kokain. Selanjutnya untuk kesimpulan yaitu bioanalisis kuku dan rambut digunakan untuk menganalisis penyalahgunaan obat-obatan. Yang kedua, analisis ini dapat dilakukan menggunakan spesimen kuku dan rambut dengan beberapa instrumen sederhana, yaitu kromatografi gas atau GC, atau kromatografi cair atau LC yang digabungkan dengan spektroskopi massa atau MS, yang divalidasi sesuai dengan pedoman IMEA. Hasil analisis berupa hasil dari identifikasi menggunakan spektrofotometri massa berupa ion fragmentasi, serta waktu retensi dari setiap senyawa obat dengan identifikasi melalui kromatografi cair. Selanjutnya, pengujian ini divalidasi dengan data berupa spesifitas, LLOQ, linearitas, akurasi, presisi, carryover, matric effect, recovery, dan proses efisiensi sesuai dengan pedoman EML. Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.